Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Husna, NIM 21129342, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tugas menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Kolom pertama yaitu fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Dan yang ketiga, upaya penanggulangan permasalahan. Yang pertama, fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia yaitu masalah pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Pos edisi Jumat 17 Januari 2020, ada 3 isu pendidikan yang diangkat di hari yang sama. Pertama, mengenai keadaan tempat pendidikan di Dusun Bantumin, Desa Uren, Kecamatan Halong Belangan. Kedua adanya keluhan dari guru di Kabupaten Banjar terkait tunjangan penghasilan pegawai. Dan ketiga, mengenai kekurangan tenaga guru di Banjarmasin yang jumlahnya mencapai 1.500 orang untuk SD dan SMP. Faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut yaitu keterbelakangan sarana. Masyarakat kita yang umumnya berada di daerah terpencil, yang ekonominya lemah dan kurang terdidik akan mengalami keterbelakangan sarana kehidupan. Letak geografis Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai wilayah yang sangat luas dan ini mungkin akan berdampak pada tidak meratanya pendidikan di Indonesia, khususnya daerah terpencil. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut yaitu sistem PAMONG atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru ke beberapa provinsi. Yang pertama yaitu SD kecil pada daerah terpencil, yang kedua sistem guru kunjung, yang ketiga SMP terbuka. Upaya penanggulangan yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan, ketenagaan pendidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Kemudian yaitu perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan karena secara psikologis, seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap. Yang kedua yaitu tenaga pendidik yang kompeten dan mayoritas hanya tenaga honorer dan kependidikan. Faktor-faktor yang berpengaruh di bidang tenaga pendidik yang kurang kompeten dan kependidikan antara lain adalah rendahnya tingkat ketenagaan pendidikan. Adanya kompetisi dalam memasuki pasar kerja tersebut merupakan salah satu pemicu munculnya konflik antara pendatang atau migran dengan bukan pendatang atau non-migran. Konflik tersebut kadang-kadang dikaitkan pula dengan isu SARA yang dapat menimbulkan kerusuhan sosial dan rendahnya mutu akademik, terutama penguasaan ilmu pengetahuan alam, matematika, serta bahasa, terutama bahasa Inggris. Padahal penguasaan materi tersebut merupakan kunci dalam menguasai dan mengembangkan iptek. Cara penanggulangannya yaitu dengan banyak macam pemecahan masalah yang telah dan sedang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Langkah-langkah yang ditempuh melalui cara konvensional dan cara inovatif. Yang pertama, cara konvensional. Antara lain, A. Membangun gedung sekolah seperti SD Impres dan atau ruangan belajar. Yang B. Menggunakan gedung sekolah untuk
double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Sehubungan dengan itu yang perlu digalakkan, utamanya untuk pendidikan dasar, ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat yang kurang mampu agar mau menyekolahkan anaknya. Kemudian yang kedua, cara inovatif antara lain. Cara inovatifnya yaitu sistem pamong juga, yaitu pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Kemudian yang ketiga, permasalahan yang ketiga yaitu kuantitas pendistribusian tenaga kependidikan yang kurang merata. Faktor internal Dinas Pendidikan Distrik Sorong ke kelurahan yang menjadi kekuatan bagi peningkatan kualitas pendidik tingkat sekolah dasar yaitu kuantitas atau jumlah guru sekolah dasar Inpres 56 Kelurahan SOP, di mana jumlah guru yang tersedia 5 guru yang ada dalam proses belajar mengajar, ketersediaan rumah guru untuk guru tidak menetap yang tidak memadai. Koordinasi kepala sekolah melalui kelompok kerja kepala sekolah atau K3S. Ketercukupan ruang belajar lokal pada setiap satuan pendidikan, ketersediaan buku 1:1 untuk setiap mata pelajaran, sistem pengawasan. Kemudian faktor eksternalnya yaitu yang menjadi peluang bagi peningkatan kualitas pendidikan yaitu kesadaran orang tua atau wali murid akan pentingnya pendidikan, kesempatan peningkatan kualifikasi guru melalui program sertifikasi, alokasi anggaran pendidikan melalui dana alokasi khusus atau yang disebut dengan DAK, dan lain-lain. Cara penanggulangannya yaitu dengan langkah-langkah untuk mengatasi faktor yang mempengaruhi minimnya tenaga pendidik SD Inpres 56 Kelurahan SOP Sorong Kepulauan ini, yaitu berdasarkan hasil observasi dan hasil wawancara di mana penulis menemukan faktor permasalahannya yang sudah dipaparkan di atas, maka menganalisis bahwa perlunya langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah penanggulangannya yaitu pemerintah yakni Dinas Pendidikan untuk mendata secara seksama volume tenaga pendidik yang ada di Kota Sorong agar ditindaklanjuti penataan dan pemerataannya. Yang kedua yaitu perlunya penyediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah yang nyaman, buku-buku untuk mengajar. Dan yang ketiga yaitu perlunya pemetaan kurikulum meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui pelatihan guru pra dan dalam jabatan, dan lain-lain. Permasalahan selanjutnya yaitu masalah kualitas pendidikan Riau. Banyak masalah, yaitu pengamat Kadisdik harus buat kebijakan yang inovatif. Dalam permasalahan ini, Senin 20 Juli 2020, Dinas Pendidikan Provinsi Riau harus mengambil langkah yang cepat dan yang tepat dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Riau, sehingga ke depan tidak ada lagi persoalan seperti yang banyak dialami calon siswa baru tahun ini, baik yang mendaftar melalui jalur afirmasi maupun jalur lainnya. Permasalahan ini yaitu dengan demikian, hal ini dikemukakan oleh pengamat kebijakan publik Universitas Riau bahwa Distrik Riau merupakan perangkat daerah sentral yang diberi kewenangan mengelola 20% anggaran daerah yang memang secara regulasi mewajibkan alokasi anggaran 20% untuk sektor pendidikan. Cara penanggulangan permasalahan ini yaitu hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidik di sekolah dasar tahun 2015 belum berjalan dengan baik pada aspek sikap pelaksanaan di mana kurangnya atau tidak terwujudnya sikap pelaksanaan yang diharapkan dalam meningkatkan kualitas pendidik. Upaya peningkatan mutu pendidik atau kualitas pendidikan melalui pendidikan formal dan non-formal, serta berupaya melakukan rehabilitasi gedung
atau ruang sekolah yang berkategori rusak untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta kompetensi pendidik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidik di sekolah dasar tahun 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar tahun 2015. Yang kemudian yaitu permasalahan pendidikan selanjutnya. Masalah pendidikan selanjutnya yaitu biaya pendidikan. Di Indonesia saja, meskipun pemerintahan sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan para murid. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah pemerintah hanya bisa menyediakan biaya pendidikan sampai tingkat SMA saja. Cara penanggulangan permasalahan ini yaitu bagaimana nasib masyarakat kalangan bawah yang hanya bermodalkan niat dan pendirian yang kokoh untuk mencapai pendidikan yang baik, yang belum terjamin masa depannya. Kehidupan karirnya untuk mendapatkan kedudukannya selayak usaha dan keahlian yang mereka punya. Semua sangatlah tidak adil. Untuk mengatasi mahalnya biaya pendidikan, kita dapat dilakukan dengan mengembangkan konsep CBE atau Community Based Education. Negara ini dapat meniru belajar dari negara Jepang dan Australia. Kedua negara tersebut memiliki pengalaman bagus untuk membuat biaya pendidikan tidak mahal bagi masyarakat dengan mengembangkan konsep CBE. Maka pemerintah melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Masalah pendidikan selanjutnya yaitu fakta adanya masalah efisiensi, efektivitas, dan relevansi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan dapat terjadi karena berbagai faktor, yaitu tenaga kependidikan peserta didik, kemudian kurikulum, program belajar dan pembelajaran, sarana atau prasarana pendidikan, dan suasana sosial budaya. Cara penanggulangan masalah ini yaitu yang pertama yaitu tenaga kependidikan sebagai figur utama proses pendidikan. Masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan merupakan masalah yang sangat mendesak untuk mendapatkan pemecahan. Sebab, jika masalah tersebut dibiarkan agar lahir generasi-generasi penerus yang tidak bisa diandalkan untuk menghadapi kompetensi global. Demikian betul-betul terjadi bangsa Indonesia akan semakin terpuruk. Upaya pemecahan masalah pendidikan hendaknya dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem. Sampai sekarang dan juga untuk waktu-waktu yang akan datang. Figur tenaga kependidikan termasuk para guru, kepala sekolah, dosen, dan pimpinan perguruan tinggi. Cara yang kedua yaitu tenaga kependidikan sebagai manajer pendidikan. Tenaga kependidikan terutama kepala sekolah atau pimpinan institusi pendidikan merupakan manajer-manajer pendidikan. Sebagai manajer pendidikan, tugas utama mereka adalah mengupayakan agar kegiatan pendidikan dapat menghasilkan tujuan-tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi melalui proses yaitu manajemen pendidikan. Cara yang ketiga yaitu masalah pendidikan dan kualitas manajemen pendidikan. Dari perspektif manajemen pendidikan, masalah pendidikan dapat terjadi jika kepala sekolah dan juga para guru tidak mampu menjadi manajer-manajer pendidikan yang baik. Masalah tersebut bisa saja terjadi karena A. Dirinya tidak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai konsep-konsep manajemen, yang B. Dirinya kurang memahami konsep-konsep dasar pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu solusi terhadap masalah pendidikan dengan manajemen guru, kinerja guru.
Jika masalah-masalah pendidikan disebabkan oleh faktor manajemen, maka upaya yang paling tepat untuk mencegah dan mengatasi adalah dengan meningkatkan kualitas manajemen pendidikan. Kualitas manajemen dapat meningkatkan jika para manajer pendidikan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya. Seringkali terlontar pernyataan bahwa kualitas pendidikan sulit untuk ditingkatkan. Namun ada fakta yang menunjukkan bahwa dana yang cukup bahkan lebih ternyata tidak berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Hal demikian dapat terjadi karena kepala sekolah tidak atau kurang mampu memberdayakan sumber daya yang ada, khususnya sumber daya manusia. Demikian juga halnya dengan peranan guru di sekolah sebagai manajer pendidikan. Untuk mengatasi masalah di atas, salah satunya upaya yang dapat ditempuh adalah melalui peningkatan manajemen kinerja kepala sekolah dan guru. Dan ditingkatkan dan mencapai standar tertentu, maka dibutuhkan sesuatu manajemen kinerja yang baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.